Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhi nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi ahli." Sesungguhnya di antara manusia ini, kata Nabi, ada yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud keluarga ahli Allah itu siapa? Kata Nabi, hum ahlul Quran. Keluarga Allah adalah orang-orang yang berkompeten terhadap Al-Quran, mengkajinya, menghafalnya, membacanya. Wahum khassah, dan mereka, kata Nabi, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Iraqi, disahihkan Syekh Al-Albani dan Imam Hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli Quran, dan semoga Allah memberi kita syafaat Quran di akhirat nanti. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Surah Al-Baqarah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Baik. وقال الذين لا يعلمون. Kita lihat dulu bacaannya sebentar. وقال الذين lazina ini perlu diperhatikan ya. Kalau alladzina lazina ya. وقال الذين di ujung lidah ya. La ya'lamuna, ainnya jangan bangun, bangkit. La ya'lamuna, jangan dibaca la ya'lam.
ya'lamuna. La ya'lamuna laula. Berhenti di situ. Tadi kita berhenti ya. Ini namanya waqaf ittirar. Ittirar itu waqaf mendadak, dilakukan inisiatif sendiri karena napas tak sanggup. Nah, jadi kalau napas tak sanggup, kita mencari waqaf selain waqaf yang ada di Quran, namanya waqaf ittirar. Ittirari. Ya. Nah, ada waqaf lazim, ada waqaf jaiz. Nah, ini waqaf ittirar yang mendadak dilakukan karena tidak kuat atau napas tidak sampai. Laula yukallimuna Allah. Jadi kalau sudah bersambung dia kepada Allah, maksudnya syiddah itu tasydid, maka na-nya itu pendek ya, jangan dibaca yukallimuna Allah, tapi yukallimuna Allah. Nah, itu namanya tulisan tetap, penyebutan tidak. Tulisannya tetap ada, tapi penyebutannya tidak berlaku. Nah, makanya nanti kita menemukan banyak itu di Quran ini tulisannya. Kenapa tak dibaca sementara tertulis? Itu kebutuhan lughah, bahasa. Ya, itu kebutuhan bahasa. Harus dituliskan juga itu karena nanti untuk tujuannya makna. Laula yukallimuna Allah, bukan yukallimuna Allah. Ada nggak begitu? Dibacanya no itu jadi no. Yukallimuna Allah, ada itu. Kalau kita nggak sadar terbaca begitu. Yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Nah, hamzahnya au ta'tina, jangan au ta'tina, tidak juga ain ta'tina. Ada ustaz lagi yang ya terkenal lah, dia menyebutkan Quran itu Quran, ya, huruf ain dirubahnya. Kalau Quran artinya bacaan, kalau Quran itu artinya apa? Sesuatu yang diundi, dikocok. Quran itu mengetok ya. Arti bahasanya Quran itu mengetok. Makanya Al-Qari'ah, Allah ketok alami langsung kiamat. Makanya Al-Qari'ah, nama lain daripada kiamat adalah sesuatu yang diketuk. Makanya Quran, kecuali kalau dia bahasa dalam satu qiraah, ada yang membaca biasanya orang Iran. Quran mereka baca Quran. Tapi Quran ada dalam Ayatullah Khomeini. Quran. Jadi Quran kalau kita hafaz. Nah, ya. Boleh Quran, ya, tapi jangan dari ain Quran. Tapi kadang-kadang belajar dialek suatu bahasa wilayah itu terbawa. Seperti orang Yaman suka mengatakan ya umpamanya gola. Coba orang Yaman Qala Allah Ta'ala, harusnya qaf kan. Nah, orang Mesir qaf dirubah jadi alif, jadi ala Allah Ta'ala. Ini sudah tercampur bahasa daerahnya apa wilayah setempat. Makanya ya habibi ya albi, apa habibi bisa lah artinya gitu. Ya albi ini apa? Alaba. Tak ketemu nanti maknanya yang pas. Karena mereka merubah qaf jadi alif. Seharusnya ya habibi ya qalbi. Nah, itu seharusnya. Ada penyanyi Yaman namanya Nawal Zuhri, Al-Bidah, asal qalbi, albi itu qalbi. Nah, jadi kalau kita nanti begitu tuh agak sulit kita.
memahaminya, karena kita tidak tahu bahasa daerah itu, ya, sehingga pengaruh kepada tafsir. Baik, jadi au ta'tina ayat hamzahnya jangan bangun dia. Au ta'tina, ini sering terjadi. Au ta'tina ayat. Kadzalika qala alladziina min isti'la, ya, jangan min qablihi, kurang fasih. Min qabli min namanya huruf isti'la. Ho, so, do, lo. Satu huruf yang ke atas, jadi min, jangan min. Karena qaf dia. Kalau ini kaf, nah barulah boleh. Umpamanya sini kana, ya, min kana, baru boleh. Karena ini qaf, min qabl. Nah, sekali lagi, setiap qalqalah tidak boleh ada anginnya. Batu qalqalah, ya, min qab, ada anginnya tuh. Seharusnya gimana? Min qabl, qabl. Jadi mantulnya tambah angin. Qabl, qab. Nah, ini salah sering kalau dikaji betul tentang ilmu tafsir ini. Tidak ada yang pakai angin kecuali huruf hams. Umpamanya tabat, ada anginnya kan? Nah, kalau tak boleh, tidak boleh ada angin. Min qabl, bukan min qablihi. Ijazah pakai angin, ya. Idza mithla qawlihim mithla, jadi ya mir, nanti berubah mana. Mithla itu seumpama, kalau mithla sesuatu yang mengalir, kan jauh sekali maknanya. Jumlah mithla qawlihim, qawlihim salah, itu namanya tamthil. Qawlihim, qawlihim, jangan R-nya jangan dipendam, kecuali kalau mimnya ada tasydidnya. Jadi dua salahnya. Pertama lihimnya dia panjang, qaulihim, dua salahnya. Him, qaulihim, terus mimnya seperti Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Salah itu bacaan. Kalau begitu bacaannya seolah-olah ujung nun itu ada tasydidnya. Alamin, karena tidak ada alamin, ar-rahmanir rahim. Nah, gitu ya, biasa aja. Tasyabahat, baru ada angin. Tasyabahat qulubuhum, qulubuhum qad. Nah, jangan dal ya, qad, bukan qad. Jangan dibaca qadu, qadu. Bapak bisa lihat lisan saya. Yang benar gimana? Terbuka, qad. Kan qadu, qadu. Qad bayyana al-ayati liqaumi khusyuk. Nah, jadi ada hidung dia. Liqaumi yuqinun. Sadaqallah. Di sini sudah ada kajian tahsin. Saya lihat di YouTube itu ada. Nah, ikuti ya, jangan malu-malu. Insyaallah semakin bagus bacaan, semakin besar pahalanya insyaallah. Kita lanjutkan. Wa qala alladziina la ya'lamuuna, dan telah berkata orang-orang yang tidak tahu. Harus bodoh, tapi bahasa di sini sopan. La ya'lamu, ya, orang yang tak tahu, tidak punya pengetahuan atau tidak mau tahu. Laula yukallimuna Allah, kalau engkau Muhammad benar, nah ini mereka itu menantang Nabi Muhammad, ya. Coba Allah itu bicara dengan kami.
Au ta'tina ayah, atau Tuhanmu itu mendatangkan ayat. Jadi mereka itu minta, nanti kita akan sambung nanti ya, mereka minta kepada Allah agar Allah itu bicara dengan mereka. Ini ditujukan ayat ini kepada orang-orang kafir Arab ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani, orang Arab. Lalu kadzalika qala alladziina min qabli, Muhammad, omongan yang seperti ini kata Allah dulu juga diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Nah, itu baru Yahudi Nasrani. Nah, Yahudi Nasrani juga sama. Ya, nanti kita lihat apa ucapan mereka. Mithla qaulihim, seperti ucapan mereka. Tasyabahat qulubuhum, omongan mereka sekaligus hati mereka itu sama kata Allah. Ingkarnya itu sama, terucap dari mulutnya, lalu hati juga sama. Ya, seperti air inilah. Bapak lihat bening ini air, karena dalamnya air bening. Kalau masukkan teh, apa yang keluar itu yang tampak. Qad bayyana al-ayat, sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, ya, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin terhadap ayat Allah. Sudah terjadi zaman dahulu. Ya, bagi orang-orang yang yakin saja akan Allah, yang percaya. Makanya setiap ayat-ayat di Quran lah, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, itu yang dipanggil orang yang beriman tuh. Ya, karena tidak semuanya orang itu mau mengikuti kehendak Allah. Baik, kita lihat dulu apa sebab turun ayat ini. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rafi' bin Huraimalah berkata kepada Rasulullah. Ada mengatakan Rafi', ada mengatakan Rabi'ah bin Khuzaimah. Nah, asal musul ini Rafi'. Apa kata Rafi'? Orang Arab ini, Arab kafir Quraisy. Jika benar engkau adalah utusan Allah seperti yang engkau katakan, dia bicara kepada Nabi Muhammad, maka sampaikanlah kepada Allah agar dia berbicara kepada kami hingga kami mendengar kata-katanya. Segitu saja. Muhammad, jika engkau benar, coba Tuhanmu itu ngobrol-ngobrol sama kami, bicara dia. Karena peristiwa itu turunlah langsung ayat ini. Simpelnya begitu. Ya. Jadi mereka minta pembuktian tentang kenabian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk lebih mendekati ini kita tafsirkan dulu sebut musul ini. Wa qala alladziina la ya'lamuna, orang-orang yang tidak tahu mereka berkata, yang tidak tahu mereka berkata, kenapa Allah tidak bicara kepada kami? Karena tidak tahu mereka. Tapi di sini digunakan dalam bentuk ilmu mudhari ya. Jadi present continuous tense digunakan berarti mereka tidak tahu secara kontinu itu. Ya, mereka tidak tahu. Padahal mereka sudah melihat tanda-tanda itu pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab malaikat sudah menerangkan bagaimana kejadian umat terdahulu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran kepada mereka. Kenapa mereka tidak tahu juga? Ya. Ketidaktahuan ini makanya kita punya sikap begini ya. Jika tidak tahu diam. Apa sebabnya? Kalau dia berbicara takut salah. Dulu ada di TV One itu, bagaimana umpamanya kita lihat ini ketidaktahuan ya, tidak tahu bicara banyak. Umpamanya waktu itu Abu Janda mengangkat bendera Islam itu, bendera Rasulullah. Padahal setelah dilihat sama Felix Xiao itu bendera Turki Utsmani. Itu pengetahuan, tapi koar-koarnya itu
ya, bicaranya. Nah, makanya kita punya etika dalam agama ini, jangan berbicara terhadap sesuatu yang engkau tidak mengetahui, diam dulu. Makanya Rasulullah SAW setiap dia tidak tahu sesuatu diam. Umpamanya dia atau seorang perempuan, ya Rasulullah, ketika mati seorang sahabat, tiba-tiba hartanya itu diambil oleh paman-pamannya. Seorang laki-laki meninggal, meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki kecil dan perempuan dewasa. Datang ke orang pamannya, ini meninggal abang dia atau adik dia, adik kandungnya kan. Paman ini mengambil seluruh hartanya, tak menyisakan apa-apa. Lalu bagaimana melihat peristiwa itu? Istri kata Nabi, ya Rasulullah, paman-pamannya mengambil harta ayah anak-anak ini, anak yatim ini. Apa yang kau katakan kepada kami? Kata Nabi, aku tak bisa bicara apa-apa, aku tak bisa ngomong apa-apa, karena tidak ada wahyu turun. Ya, begitu datang turun wahyu, lalu Allah berkata, lirrijali nasibum mimma tarak. Bagi perempuan, bagi laki-laki dapat bagian, walin nisa'i nasib. Perempuan juga dapat, laki dapat, perempuan dapat. Barulah turun ayat ini menjelaskan harta tak boleh buat paman. Jadi kata mereka begini, zaman dahulu itu kalau dia anak kecil ini digolongkan perempuan. Makanya orang-orang Sunda kadang-kadang manggil anak kecil laki-laki neng, betul nggak? Laki-laki padahal kan? Kenapa? Karena laki-laki kecil tak dianggap itu. Perempuan apalagi perempuan kecil tak dianggap itu. Dewasa saja tak dianggap, apalagi dia kecil. Ini dewasa, tak dianggap pamannya, harta tak boleh untuk mereka. Turun ayat, ya, bahwa laki-laki mendapat walaupun dia kecil, perempuan juga mendapat, dan istri juga mendapat. Turunlah ayat surah An-Nisa ini menjelaskan. Tetapi yang ingin kita katakan begini, bahwa Nabi Muhammad itu tidak mau melampaui sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, kita orang Islam begitu Pak. Jadi gini, orang yang normal, orang yang sehat akalnya, orang yang cerdas, orang yang dewasa, dia mengedepankan pemikiran dia sebelum dia bicara. Sementara orang yang dungu atau orang yang bodoh, dia ngomong dulu baru dia menyesal belakangannya. Salah ternyata. Makanya kejadian pernah kepada Nabi Muhammad, ada orang bertanya orang kafir, ya Rasulullah, kabarkan kami tentang sesuatu peristiwa ini. Kata Nabi, besok. Ya, setel yakin Nabi Muhammad ada jawaban dari langit. Datang lagi, bagaimana yang kemarin? Besok. Akhirnya hari ketiga juga begitu kan? Besok juga. Nabi Muhammad gelisah. Kenapa tidak turun juga wahyu? Sekali turun tak menjawab soal itu, menegur Nabi. Wala taqulanna li syai'in fa'lu dzalika ghadan illa iyyash Muhammad. Jangan engkau membuat sebuah ucapan-ucapan besok. Semua terjadi kata Allah, izin Allah. Di sini nanti ada anjuran, kalau kita berjanji jangan Allah tak dilibatkan. Ya, supaya Allah membantu supaya janji itu bisa ditepati. Insya Allah. Kalau insya Allah dibilang tak mau datang katanya. Karena orang pernah memakai insya Allah ini mengeliri sehingga dia datang dia. Insya Allah ini hampir 90% yes kamu datang. Kalau tak datang, aku nggak bisa datang ya, tapi nggak janji. Nah, makanya Nabi Sulaiman, dulu pernah saya ceritakan. Saya akan mendatangi 100 orang istri. Nah, zaman dulu emang los ya, istrinya banyak. Ada lagi viral itu di Jawa itu 10 orang istri, 100 bilik rumah dia buat. Hukumnya haram. Ya, kenapa? 4. Selebih dari 4 zina sudah. Ini kejadian di kampung saya, di kampung ini, gereja di Pamulang, sama juga itu. Saya dapat cerita kemarin, adik kakak dinikahikan, haram hukumnya. Kakaknya dinikahi, kawin dia. Besoknya adiknya pulang dari Yogyakarta, cantik juga, kawin sama adiknya dia. Jadi hukumnya haram. Al-Quran menjelaskan ayat surat An-Nisa ya, ayat 13, wa jam'ul ukhtaini, menggabung 2 adik kakak haram.
Ini begini nih banyak masyarakat nggak paham ini Pak. Kayak tolak satu, talak dua, tolak tiga, serumah lagi itu bersih kan? Atau beginilah ya gampangnya ya, tolak satu, kuceraikan. Pertama, menstruasi pertama datang istrinya, ya apa namanya, menstruasi istrinya, udah setelah ucapannya saya cerai karena mau talak satu, dah itu diceraikan yang talak satu, kata Imam Syafi'i 3 kali menstruasi pertama tidak datang istri suaminya, menstruasi kedua tidak datang suaminya, menstruasi ketiga tidak datang suami, 3 bulan haid ini istrinya baru datang dia, lalu mereka berhubungan, itu udah zina, kena bain sughra namanya, nikah. Nggak usah pakai belum lagi, nikahnya ya sekedar walinya aja, kayak nikah siri ya. Jadi yang begini nih harus dipahami, bapak yang menzinahi anak laki, bukan bapak, seorang pria yang berzina, maka dia jangan menjadi wali terhadap anak perempuan. Ya, aborsi. Jadi begini, kalau ada yang berzina ini lalu dia berzina dengan perempuan, ya, Seorang laki-laki berzina dengan perempuan, perhatikan, sudah, maka dia dinikahkan boleh langsung. Ini mazhab Syafi'iyah mengambil pendapat Umar bin Khattab. Kalau bapak mengambil mazhab Hanabilah, tidak, harus keluar bayinya baru boleh dinikahi. Jadi keburu malu dia. Biar saja. Memang orang berzina ini Pak, boleh dikasih malu dia. Makanya kalau ada ucapan-ucapan mengejek orang berzina itu, agama boleh. Surat An-Nur ayat 2, saya baca ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Berzina laki-laki, perempuan ini belum nikah ya, dijilid pukul 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Kata Allah, jangan kasihan sama dia. Fi dinillahi, terhadap agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian, kata Allah, beriman kepada aku dan hari kiamat, jangan kasihan ketika dipukul perzina 2 orang. Lihat ujung ayatnya, wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah, kata Allah, harus ditonton itu. Yashhad, disaksikan itu, biar malu dia dan menjadi pelajaran bagi orang yang melihat. Jadi begini, kita ini beragama jangan pakai perasaan. Ustaz ngomong kotor, lihat dulu konten masalah-masalahnya. Nabi Muhammad pernah mengatakan, ya benar khinsir, wahai keturunan khinsir apa? Itu ya, kan kasar. Ya benar qirdah, wahai anak monyet. Dia berdiri waktu itu di benteng Bani Quraisy seorang Yahudi. Kasar tuh kalimat, nggak sopan. Nabi yang ngomong ini. Kenapa? Nabi ucapkan karena ada Quran menjelaskan wal khanazir wal qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Orang Yahudi itu dikutuk jadi babi, dikutuk jadi monyet. Nabi menukil ayat. Lihat kontennya. Masalahnya apa? Yang lagi viral itu perkataan Abu Bakar marah kepada salah seorang sahabat pada perjanjian Hudaybiyah. Kata dia, insus batarul lak, silat kemaluan latai, isap kemaluan kamu. Tak pantas ngomongnya sahabat Nabi Abu Bakar. Tapi lihat dulu masalahnya. Kapan diucapkan? Kadang-kadang begini Pak, orang ini perlu disindir, tak paham dia disindir, tak ngerti. Begitu dengan kalimat jelas baru ngerti dia. Nah, dan tak selamanya kita menyampaikan ayat Allah ini Pak, orang harus senang sama kita. Tolong dipegang itu ya. Karena ada macam dakwah itu harus dengan tenang, adem. Lihat dulu masalahnya. Lihat Al-Quran menjelaskan ini.
Innahu la yahzun Muhammad, aku lihat engkau ini bersedih, kata Allah. Innahum la yukadzibuna, sesungguhnya mereka ini bukan mendustakanmu Muhammad. Pribadimu ini bagus, engkau dapat gelar amin dari orang kafir Quraisy. Setiap orang Arab itu memiliki mereka musafir, mereka menitipkan benda-benda barang berharga di rumah Nabi. Mereka lebih percaya Nabi kepada keluarga daripada keluarga mereka. Terus kenapa mereka dibenci, mengatakan saya kahin, kata Nabi, dukun, sahir, tukang sihir, ya, apalagi majnun, gila. Saya dikatakan gila. Walakin nabi ayatillah yajhadun, itu kata Allah. Mereka tuh Muhammad, mereka itu tak benci kepada dirimu, tapi mereka menjadi benci kepada ketika engkau membawa ayat-ayatku dan menyampaikan risalahku. Mereka benci kepada ajaran risalah ini sekaligus benci kepadamu. Jadi kalau benar, makanya ucapan Aisyah itu benar, akhlak Nabi itu, Quran itu benar. Kenapa? Makanya menilai yang pakai pemikiran bagus. Tidak bisa. Lihat Quran itu. Kalau Quran mengatakan ikuti Quran. Seperti begini. Umpamanya bapak ingin membunuh orang, bagaimana caranya supaya harus? Kalau dipenggal leher kejam. Tapi itu rahmat itu. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadrabul riqab. Surah Muhammad kata Allah, jika engkau ketemu orang kafir langsung penggal kepalanya. Jangan saya mutilasi, tersiksa dia, ditembak, terus putuskan leher, selesai. Kalau dia ditembak berapa detik masih terasa sakitnya, penggal selesai. Habis surat lehernya ini, bagian-bagian nyawanya selesai. Ajaran rahmat. Ya, baik, kita kembali kepada ayat. Laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Jadi mereka itu minta supaya Allah itu bicara kepada mereka. Padahal sudah ada pengalaman sebelumnya Nabi Musa. Masih ingat apa ceritanya? Ya Allah, aku ingin melihat engkau. Kata Allah apa? Lan taroni. Engkau tidak bisa melihat, digunakan kalimat lam itu. Ya itu kalau ada di kalimat lam itu menunjukkan tidak selama-lamanya. Makanya lan tartu angkal yahud. Gagak bakalan kata orang tadi. Kalau lam masih sama lam masih bisa. Tapi kok lantaroni nggak bisa melihat aku di sini wahai Musa. Kalau engkau ingin juga ingin melihat aku kata Allah, unzur ilal jabal, lihat gunung. Fa istaqarra makanahu fasawfa tara. Jika engkau melihat gunung stabil, nggak terjadi apa-apa, engkau melihat aku. Tapi kalau tidak, terjadilah sesuatu. Begitu Allah menunjukkan wujud nurnya, hancur itu. Ada pengalaman itu. Makanya orang di dunia ini tidak bisa melihat Allah. Nabi Muhammad saja, karena beda dimensi. Nabi Muhammad saja masuk ke dimensi Allah, yaitu di mana? Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj kan? Bagaimana engkau lihat Allah itu ya Rasul, kata sahabat. Kata Nabi, nur. Aku cuma melihat cahaya saja, cahaya. Ada ustaz pula S3 doktor dari UIN. Jadi Nabi Muhammad itu kata dia ketemu sama Allah. Berarti orang bisa ketemu Allah di dunia ini, bisa kata dia. Allah kan sudah ada ayat cahaya tadi. Sekarang begini lagi, kalimatnya tidak melihat Allah telanjang dalam hadis itu, hanya ketemu. Saya tanya Bapak, apakah setiap ketemu harus melihat? Di situ sedikit saja permainan bahasa sedikit saja. Apakah jika kita ketemu dengan seseorang lalu kita melihatnya? Harus melihatnya, harus nampaknya. Bapak diterpa oleh angin begitu adem dan sejuknya. Ketemu sama angin. Itu angin ketemu kita angin nih, agak adem nih. Bapak melihat angin. Atau Bapak, ini ketemu orang sudah, saya telepon ya. Apakah Bapak ketemu sama orang yang dapat nomornya, dapat call-nya, lalu bisa bicara, lalu Bapak melihat wujud dia? Kecuali video call ya. Ini ketika dia bicara, kalau video call juga nggak melihat kan? Maksudnya nggak mendapatkan di depan dia kan? Bayangannya itu.
Bayangan itu bukan orang, bayangan di HP itu bayangan itu. Makanya membawa Quran ini ke dalam toilet hukumnya boleh. Fatwa Saudi, ulama Saudi. Asal dimatikan saja begini. Tapi ini bukan Quran, ini bayangan Quran. Nah, baik. Lalu bagaimana? Yang begini ini juga terjadi di zaman Nabi Muhammad dan dibuktikan sudah. Hadisnya sahih semua ya. Ya Rasulullah, kata seorang Arab Badui, apa bukti engkau nabi? Baik, kata Rasulullah, jika engkau tak percaya, aku ingin panggil itu pohon. Lihat ya, pohon sini. Lalu pohon itu datang kepada Nabi, tercabut akarnya sambil mengeluarkan suara berisik, ser, 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 mendatangi Nabi. Itu yang katanya orang Arab ya. Jin, Muhammad, apa buktinya engkau nabi? Baik, aku akan panggil pelepah korma. Pelepah korma terus. Pelepah korma turun dia ke bawah. Dia tanya Nabi. Naik lagi ke Nabi. Ini bukan film SpongeBob ini. Beneran ini. Ya, hadisnya sahih Imam Muslim. Ada kejadian. Bahkan hadis Imam Bukhari menjelaskan Nabi Muhammad membelah bulan. Sehingga orang di pintu Madinah melihat kenapa bulan ini terbelah dua ya. Sehingga Neil Armstrong melihat ada retakan yang di tengah-tengah bulan itu. Jadi alam ini sudah tahu tentang Nabi terakhir ini. Bahkan mengatakan, tadi ada viral itu, itu Nabi kalian, itu namanya Ahmad. Sudah saya sampaikan tadi. Bukan Muhammad. Quran kan memang disebut Ahmad. Kitab kami juga Ahmad. Padahal dia tidak tahu nama Nabi itu kan 5 ya. Nah, Bapak harus hafal lah namanya. Muhammad, Ahmad, Hashim, Mahi, Aqib. Ada Sahih Imam Bukhari. Nama Nabi 5 ya. Boleh buat mana ya, Aqib, Hashim, Mahi. Kalau Ahmad Muhammad sudah sering kita dengar. Ya, jadi mereka minta agar Rasulullah menunjukkan. Jangankan begini, ini saya kan orang kalau sudah begini Pak, orang kalau sudah sering berbuat dosa, begitu dia buat dosa nggak beban itu. Orang ini kok suka membohong, ya nggak takut dia berbohong. Orang ini kok buat dosa. Bapak yang bisa karena Bapak beriman kepada Allah dan normal beragamanya. Kalau dia tidak, jadi orang kalau kita masih memahami, makanya orang-orang itu lihat di surah Al-Anfal itu. Mereka tuh minta Allahumma anzil alaina hijaratan minas sama. Muhammad, jika benar di Quran, tolong katakan kepada Allah itu turunkan hujan batu dari langit. Ditantang Allah. Awatina bi'adzabin alim, atau suruh Tuhan itu mendatangkan azab kepada kami. Kan luar biasa. Ini persis perkataan seorang perempuan dengan inisial NM. NM. Nggak mau dia masuk surga, dia harus neraka, ingin ketemu Michael Jackson ya. La haula wala quwwata. Bagi orang yang tahu azab neraka apa ini ucapan ini, tapi bagi dia nggak beban itu. Karena dia sering buat maksiat. Banyak video-video yang viral itu, aurat terbuka macam-macam ya. Tak beban bagi dia. Padahal neraka itu kan mengerikan. Jangan coba-coba mengajak, jangan coba-coba. Makanya begini kan, ada satu doa. Doa ini paling Nabi suka. Nabi itu paling suka doa yang ringkas dan cepat. Makanya salah satu hadis dijelaskan nanti Rasulullah itu di antara orang yang cerdas dalam berdoa, pendek saja mintanya, tapi merangkum. Panjang-panjang di mu'alif doanya, amin, amin. Udah mau kan begini, amin, lama doanya. Orang hebat hafalannya banyak, bukan itu. Sedikit. Makanya ungkapan Aisyah tadi, Arab Nabi bagaimana? Quran selesai. Salah satu Nabi Muhammad itu kehebatan dia, anugerah Allah kepada dia itu diberi oleh Allah itu jawami'ul kalim, bisa mengungkapkan suatu kalimat yang pendek tapi mencakup semuanya. Lihat, kata Nabi begini, innamal a'malu binniyat. Selesai. Sesungguhnya amal itu tergantung niat-niat. Kata Imam Syafi'i, dari kalimat yang pendek ini menurunkan hampir 60 bab fikih. Kata Imam Syafi'i. Panjang-panjang
jangan bertele-tele. Makanya Quran itu tak bertele-tele dia. Kok enggak menohok kalau enggak menghunjam. Kalimatnya umum saja Quran. Nah, apa doa itu? Bahkan Nabi merubah depannya itu menjadi doa. Jadi begini, kapan boleh Quran itu dirubah lafaznya Pak? Ketika Bapak ingin menjadikan ia doa dan bukan baca Quran. Maka Nabi merubah hadis Imam Bukhari, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bagi saya kebaikan di dunia dan di akhirat. Ujungnya apa? Ujungnya apa? Wa qina adzab. Biasanya neraka itu lawannya bukan lawan, ya lawannya kan surga itu. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi untuk ayat ini, doa ini tak disebut surga, cuma neraka saja. Menunjukkan mengerikan, benar. Dan aku lindungi dari api. Sudah selamat itu. Dunia bahagia, akhirat tidak bahagia, tak disebutkan surganya, tapi kebahagiaan akhirat. Dan jauhkan dari api secara khusus disebutkan. Karena mengerikan. Nah, saya bocor. Hadis Imam Bukhari, satu ketika ada dua hadis. Satu ketika neraka jahanam itu api itu saling memakan dia, karena belum ada yang dimakan. Jadi hawahana api itu dimakannya temannya. Bahkan berombak dan makannya temannya. Karena manusia masih di sini, jin masih di dunia. Datanglah neraka jahanam ini kepada Allah, ya Allah, kasihlah kami bernapas, pengap betul kami ini. Setiap kami nakul min ba'dina, saya makan tadi. Apa kata Allah? Baik, aku memberi engkau 2 kali bernapas, sekali di musim dingin, sekali di musim panas. Jadi dingin itu termasuk hawa neraka juga. Nah, pertamanya hadis kedua, ini adalah sebulusan. Kata Nabi apa? Kata Nabi Muhammad, jika kalian sholat zuhur itu panas pas zuhur itu ya, boleh dimundurkan itu tengah 1 atau jam 1. Panas. Karena zaman dulu Bapak tahu rumah Nabi, kalau Bapak berdiri itu tergapai atasnya. Pendek di rumah Nabi itu, sehingga tradisi orang Arab itu suka mencampur tanah dengan kotoran keledai untuk atap bagian atas supaya adem. Dan bagaimana caranya itu ya? Nah, kotoran himar keledai itu. Ya, pendek sekali rumah Nabi kan, kenapa? Tinggi atas itu. Ya, rumah kita tinggi menjulang. Itu sederhananya Nabi Muhammad itu. Hanya berapa meter sih? Alas dia tidur lepas korban pernah di sini membuat Umar bin Khattab menangis ya. Ya Rasulullah, engkau mulia tapi engkau bercalang-calang di badanmu. Karena tidurnya bukan di sebuah. Orang Romawi itu kasurnya empuk. Kata Nabi apa? Untuk mereka di sini Umar, untuk kita di akhirat. Dah, kita kembali. Lalu kata Nabi, mundurkan. Karena kata Nabi, panas di siang hari itu kata Nabi, min fayhi jahannam. Termasuk belaan nafas neraka. Panas dunia ini malas dia. Itu cuma segitu saja itu, segitu aja rasa neraka. Maunya perempuan itu Pak, perempuan itu puntung rokok disebutkan saja ke tangannya, melompat, begitu menantang neraka. Bau segitu aja. Nah, kasih lempengan kompor itu taruh ke mukanya. Kita kalau sudah mendidih air kita masuk ke termos itu atau air di apa itu freezer ya pemanas. Terkena tangan dan melepuh dan apalagi neraka. Jangan ya. Nah, makanya Nabi Muhammad itu tak pernah meninggalkan doa ini kata Aisyah sampai beliau mati. Seorang Yahudi mengatakan apa neraka itu ada. Seorang perempuan datang ke Aisyah ada dan Nabi membaca ini. Innaka hamidul majid. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil kubur. Terus min 'adzabi jahannam. Terus wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi ucapan begini ini dulu ada di Mesir kejadian begitu. Jadi perempuan itu kan minim sekali pakaiannya musim panas. Saya pernah di Mesir. Mesir itu udah kayak Eropa kalau musim panas itu. Melendung semua badannya. Ya, ngeri lah pokoknya. Nah, setelah itu apa terjadi? Nah, iblis dia, Pak Tua mengasih tahu karena minim sekali. Nah, pakaian itu harus dipanjangi jangan. Tapi dia marah dia. Kata dia, kenapa kau ngurus saya? Kalau memang ada neraka itu bilang sama
Tuhan begitu katanya. Siapkan askaku 1 bilik kamar di neraka. 1 bis itu tercengang semua, ucapan tercengang mereka. Itu waktu itu perempuan ini berangkat ke Iskandaria ya, salah satu provinsi yang ada di Kairo ya. Dulu ibu kotanya Mesir kuno, dekat laut gitu ya. Sekarang udah pindah ke Kairo. Sudah, singkat cerita dia biarin aja. Begitu bis itu berjalan, orang semua pada turun, yang perempuan ini tak turun-turun. Pas terakhir dibangunkan udah mati dia. Dia mati dalam kondisi meminta 1 kamar di neraka. Saya tak bisa ya. Jadi saya lewatkan sedikit ya bunyi apa tadi ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tasyabahat qulubuhum. Demikianlah kata Allah ucapan orang-orang sebelum kalian. Tasyabahat qulubuhum, sama saja mereka. Ya. Lalu sama mereka itu sama semuanya, karakter mereka sama. Jadi hukum itu berulang-ulang. Bapak tahu yang mengatakan dirinya Tuhan itu siapa? Firaun kan? Tapi terulang kepada Kemal Atatürk di depan tentaranya itu. Saya Tuhan, saya semua dipegang dengan kekuasaannya sehingga Allah akhirnya matinya parah kan, dicornya karena parah suaranya. Berulang-ulang itu membunuh ashabul ukhdud 20.000 orang. Qutila ashabul ukhdud an-naridatil waqud idhum alaih. Dibunuh 20.000 orang, dimasukkan ke sebuah tempat apa gitu ya, tempat tanah yang di bawah gitu ya, yang berlubang. Dimasukkan 20 orang dibakar semua. Qutila ashab an-nar, neraka, dan di neraka api bakar, mereka dibakar dengan api. Berulang kayak pembunuhan massal, berulang. Hitler dia membunuh 60 juta manusia. Idi Amin di Uganda dia membunuh 20 juta di dunia ini. Kemudian yang lebih banyak itu komunis itu berapa? 90 juta lebih membunuh manusia di dunia ini. Nah, makanya terulangnya ambil pelajaran. Makanya kata Nabi, al-mu'min, seorang mukmin itu kata Nabi, dia tidak akan mungkin terjatuh dalam satu lubang yang sama katanya. Itu sampai keluar hadisnya. Kemarin jatuh ya, belum tahu ya, wajar. Jatuh lagi. Ya, kecuali kalau lupa ya. Tidak mungkin seorang mukmin jatuh kata Nabi ke dalam satu lubang yang sama. Jadi kenapa Pak? Hampir 60 lebih, 70 mungkin kita katakan persen lebih kurang atau 80. Quran ini cerita semuanya. Cerita semuanya. Kenapa Quran ini cerita melulu? Apa rahasia? Karena Allah ingin jangan terjadi lagi peristiwa yang lalu itu. Yang dulu saja hebat-hebat mereka, binasa mereka. Apalagi yang kecil-kecil, umur 60 tahun kita 63. Yang raksasa umat kaum Ad, Iromadat bin Aimat, dia membuat tiang raksasa. Yaman Selatan itu gelimpangan tiang-tiang raksasa. Yaman Selatan itu gelimpangan masih ada. Orang Samud itu gunung dipahat sama dia, pahat lagi kamar, pahat lagi. Raksasa begini, hebat begini, kuat begini. Firaun, bil autak tentaranya kuat. Apa lagi yang cetak-cetak begini? Nah, tujuannya apa? Ambil pelajaran. Makanya ujung ayat fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang yang berpikir. Maka agama kita ini kenapa banyak kisah-kisah ini? Tujuannya agar jangan kita terjatuh kepada peristiwa-peristiwa yang dahulu. Ya, daripada umat-umat terdahulu mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbayyana ayat, sesungguhnya kami telah terangkan bayan ayat-ayat kami. Ayat Allah terbagi dua, yang tertulis namanya ayat maktubah, yang tercipta namanya ayat kaumiyah. Ayat itu sudah ada, Allah jadikan pelajaran buat kita untuk kaum yang yakin akan Allah. Makanya dikunci ya, kaum yang yakin Allah. Kalau tak yakin sama Allah, semua tanda-tanda ini dianggap fenomena alam. Ya sekarang gunung di sini jaga-jaga, meletus sampai sana meletus. Karena ada ring of fire di bawah itu tali dia, gunung-gunung itu. Nah, makanya bagi Allah, jika ada musibah,
Itu kata Nabi ya. Ya. Jika ada musibah, berarti ada dosa itu. Pokoknya asal ada musibah, ada dosa. Hanya nanti kalau jadi orang beriman jadi ujian. Kepada orang setengah beriman teguran, kepada orang kafir azab. Apa teguran Allah terhadap dosa negeri ini sehingga Allah meletus-meletuskan gunung-gunung ini? Ya, fenomena alam betul. Tapi orang beriman intuisinya tajam. Dia mengikuti kehendak Allah. Jika ada musibah, ada apa jalan protak. Itu ujung jempol ini kena batu, nangap tubukannya. Jangan ucap buset dah, ujung kuning, jangan buru-buru astagfirullahaladzim. Dosa apa ini? Ada dosa. Ini kan kena hati-hati aja. Ya betul. Tapi setiap kali orang dihempas sebuah musibah, dalam frame agama kita ada dosa. Hanya nanti, makanya kita dianjurkan buru-buru kembali kepada Allah. Dan setiap musibah belum tentu nanti ujungnya buruk. Karena salah satu kata Nabi, fungsinya daripada musibah itu agar seseorang itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan dan dosanya tanpa ia beramal soleh. Demikian dapat saya sampaikan tentang ayat yang kita bahas pada pagi subuh ini. Silakan jika ada yang mau menambah dan bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Surah Al-Mujadilah ayat 2 yang menyampaikan bahwa orang-orang di antara kamu yang menjihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka adalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Nah, di sini yang saya pertanyakan, seperti menjihad itu seperti apa Pak Ustaz? Karena salah satu harus dalam mengartikan di sini. Iya. Jadi dalam bab nikah itu ada namanya li'an, ada namanya zihar. Li'an itu melaknat istrinya. Ada zihar, itu kategorinya dia menyerupakan kata para ulama fikih punggung ibunya sama istrinya. Barang istri saya, wajah-wajah kayak istri ibu saya. Lihat ya, nanti dia seolah-olah menjimat ibunya itu, seolah-olah karena disamakannya. Makanya kena denda. Jadi ayat bahwa lam yaqsiya musyahqaini mutatabi'aini, hendaklah dia puasa, kena denda dia 2 bulan. Kalau enggak bayarkan budak, kalau enggak sitina miskina, mengkasih makan orang fakir 60 orang fakir miskin. Begitu dia menzihar istri. Apa zihar itu? Kata para ulama fikih, menyerupakan punggung istrinya sama punggung emaknya. Mirip, kesamaan. Karena denda. Setelah denda itu dibalasnya 60 fakir miskin kasihnya makan, setelah itu baru boleh dia. Kenapa? Tapi itu diucapkan ya. Kalau dia tak diucapkan dalam hati, kok mirip kakakku ya istrinya, kan? Atau adik. Selama dia nggak mengucapkan, tak kena dia. Tapi kalau diucapkan ya, pada apa itu? Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Alladzina yudhahiruna itu ayat keduanya ya. Orang-orang qad sami'a Allahu wallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa yasma'u tahawurakuma innahu sami'un basir. Kan? Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim idza tarkum fa'idatuna thalathata ashhurin wa la ilaha. Jadi jika dia menzihar, dia ucapkan kalimat itu. Selama dia tak terucap, tak kena. Jadi dihukumkan begitu Pak. Bapak umpamanya benci sama istri, dalam hati curaikan aja istri. Selama bapak dalam hati tak terucap, tak kena itu. Atau dia mengancam, kalau kau tak mau tutup jilbab, aku ceraikan engkau tolak asal. Itu kata para ulama belum turun, tolaknya belum kena itu.
Kenapa? Karena dia masih mengancam, bukan menjatuhkan. Kalau engkau, tapi hati-hati bisyarat. Kata Nabi ada 2 hal, 3 hal. Husnahunna jiddahunna jid wa husnahunna jid. Ada 2, 3 hal kata Nabi. Bercanda dia jatuh hukumnya. Serius dia kena juga hukum. Urusan nikah, urusan talak, urusan rujuk. Pokoknya ada sinetron ya. Ada laki-laki cakep, apa namanya itu, laki-laki jomblo ini, sama nenek-nenek tua betul penipu, mayorot. Dalam film itu ceritanya jomblo nikah sama nenek tua. Kalau ada di situ walinya, saksinya lengkap, dia jatuh, jadi nikah sama nenek itu. Tapi kalau tak cukup syaratnya, tidak. Pertama urusan apa? Nikah. Bisa, kalau engkau nanti keluar pintu itu kuceraikan. Istri tergopoh-gopoh, banget keluar dia, jatuh talaknya. Kenapa? Bercanda pun kena. Tak boleh bercanda kalimat begini kata Nabi. Ya, bercandanya kena, seriusnya pun kena. Termasuk zina. Nah, ya. Kalau saya berasumsi dengan ini, saya nggak tahu lah mungkin ya. Dengan dia seperti mengatakan sebagai ibu, apakah dari bahasa kita dalam suami istri itu kita memanggil istri sebagai ibu, atau itu yang tadi yang asumsi saya sebagai ibu, siapa ibu atau ya saya paham. ya kan sedangkan kami tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi begini ya, kadang-kadang kita manggil istri kita kan, Bu, Bunda, betul ya? Tapi hati bapak manggil istri itu Bunda atau membundakan ke anak? Kan ke anak, ya. Makanya kalau dia, jadi memang terjadi khilaf nanti nih, khilaf ya. Makanya orang Arab pun tak manggilnya langsung aja Muhammad kata istri, kurang ajar kan? Suaminya pun Muhammad, mata saya Muhammad, Mustafa. Kok kita kan tidak, Bang panggil namanya, akhlak itu. Nah, nanti kembali ke adat begini Pak. Selama kita menanggap sekedar ucapan dan menghormati, karena kita mengibukan anak, mengikuti omongan anak, bukan ibu kita itu kita sadar Pak. Ada mengatakan membolehkan karena menghormati, ini adat daerah kita. Kalau kita ke Arab ya, itulah panggilnya. Tidak sopan. Kesan tidak sopan ya. Fatimah, panggilnya langsung namanya istrinya. Nah, jadi khilaf Pak ya. Jadi khilaf. Abang, bagaimana manggilnya gitu? Coba, abang, emang abang dulu. Istri manggil suaminya abang. Adek, emang adek ini. Dulu saya teringat Pak Rosyaf dalam satu hal ya. Yang nyelenehnya banyak, tapi untuk satu ini agak benar ini. Dulu zaman dahulu orang menyebutkan nama langsung, tapi sekarang kan saya mengatakan gini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, memang bapak-bapak saya, ibu-ibu saya. Kenapa itu bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa saya ucapkan itu? Itu adat. Mana dari bayi itu hilang? Larinya ke adat. Ya, al-adatu muhakkamah. Mar'al muslimuna hasan fa'innahu hasan. Apa yang dipandang orang beriman baik, maka Allah juga ikut mandang baik. Imam sholat lebih sopan mana yang pakai sarung sama celana? Pandangan kita kan? Kalau sarung Pak, baju koko ya. Apa yang kita pandang? Kita pandang itu adat penyebutan itu adalah menghormati tujuan. Ya, karena nanti nggak boleh memanggil apa namanya sebutan-sebutan itu. Nah, tapi adat kita menghormati, tidak ada kalimat terwakili. Akang, orang Sunda panggil akang, aa, emang aamu. Ya, jadi memang terjadi khilaf ya Pak ya. Tapi tak itu ucapan itu apa lagi yang kita gunakan kalimat untuk menghormati istri kita. Istri menghormati suami apa? Dia panggil langsung, "Woi Budi." Ya, Bang Budi, Mas, itu istikhdam namanya. Kalimat yang dipakai sebagai pengganti, ingin menghormati karena dianggap kurang sopan kalau menyebut namanya. Karena Allah pun jarang menyebut nama Muhammad, ya ayuhan nabi. Nah, kecuali satu pula.
atau dua lah, Muhammad Rasulullah, itu pun karena ada penekanan untuk keistimewaan beliau. Yang lainnya ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi. Tak disebutnya Muhammad, ya ayuhan nabi. Nah, tapi Bapak nggak usah bertentangan ini. Artinya terjadi beda pendapat memang. Nah, tapi kalau menyebut selama ini dengan begitu, tujuannya bukan untuk mengatakan istrinya ibu. Kalimat apa lagi yang ingin disampaikan? Waktu dia mau awal-awal nikah, dia sebut istrinya Neng. Setelah nikah anak 5, Neng juga. Mama, madam kan sama juga itu. Mama, madam, mother, istikhdam, bahasa istikhdam. Mengambil kalian untuk memperbantu penyebutan, menghormati dia. Tapi kita yakin, seperti bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya hormati kan bukan bapak saya. Kenapa saya sebut bapak? Istikhdam. Kalian itu pengganti untuk menyebut menghormati. Nah, gitu. Tapi kalau bapak punya prinsip tak boleh itu, nggak apa. Kalau saya sebut, jadi sebutlah istri itu namanya punya PA, diam. Sebut nggak apa-apa ya. Tapi nanti orang memanggil adat kita kan kita orang, kok gitu sih? Gak lazim. Kurang sopan ya. Manggil suaminya, oi bucok sini, bucok kadir. Sudah campur jauh. Bucoknya jauh, kadianya itu loh. Ya itu namanya kayak orang Medan ya, Puja Kusuma, putra Jawa dari Sumatera. Baik, itu kira-kira yang saya tahu ya. Allah Alhamdulillah. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.